Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mekanisme obat reseptor dan non reseptor. Sebelumnya perkenalkan, saya Moiza Fadilah dengan NIM 2100133 dan anggota kelompok saya yaitu ada Ayuni Permatasari, Bella Hafsah, Hafifah Aulia Arsyah, Nur Hafizah Zakira, Oktavianus Hadis, Revi Natasha Askia, dan Siva Nur Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi. Yang pertama yaitu reseptor. Reseptor merupakan suatu protein yang spesifik yang terdapat di dalam tubuh yang nantinya akan berinteraksi dengan obat atau metabolit obat atau hasil suatu dari metabolisme obat. Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter atau juga diaktifasi oleh hormon. Reseptor obat adalah suatu makromolekul yang dapat berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik terhadap jaringan sel hidup yang mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom yang terorganisasi. Terdapat 4 jenis reseptor utama, yaitu yang pertama agonis. GT channel terdiri dari subunit protein yang membentuk pori sentral, misal reseptor nikotin dan reseptor GABA. Yang kedua, G-protein couplet reseptor, yaitu reseptor protein yang mengikat protein Y membentuk suatu kompleks reseptor dengan 7 heliks yang membentuk membran. Reseptor ini berkaitan dengan respon fisiologis oleh second messenger. Reseptor inti untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid terdapat dalam inti sel yang mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesis protein. Dan yang keempat ada kinase linked reseptor, adalah reseptor pada permukaan yang mempunyai aktivitas tiroskinase intrinsik, misalnya seperti reseptor insulin, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Fungsi reseptor yang mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi, meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, mempengaruhi transkripsi gen, dan merangsang perubahan permeabilitas membran. Jenis ikatan obat dan reseptor. Yang pertama ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk bila ada dua atom saling menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Interaksi obat reseptor melalui ikatan kovalen menghasilkan kompleks yang cukup stabil, dan sifat ini dapat digunakan untuk tujuan pengobatan tertentu seperti obat anti kanker. Yang kedua ada ikatan ion, ialah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik menarik elektrostatik antara ion-ion muatannya berlawanan. Yang ketiga ada interaksi ion, dan yang keempat ada ikatan hidrogen. 5. Ikatan van der Waals merupakan kekuatan tarik-menarik antar molekul dan atom yang tidak bermuatan dan letaknya berdekatan. Yang keenam, ikatan hidrofob yang merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Yang ketujuh, ikatan sigma, dan yang terakhir ada ikatan pi. Lalu definisi agonis dan antagonis. Agonis itu obat disebut sebagai agonis ketika berikatan langsung dengan reseptor, obat tersebut menimbulkan efek. Sedangkan antagonis, obat yang berikatan dengan reseptor namun tidak mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal, dan obat yang menghambat atau menghalangi aksi agonis. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat itu adalah cara bagaimana obat bekerja sehingga menimbulkan efek. Mekanisme obat terdiri dari mekanisme kerja obat non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik artinya aksi atau mekanisme kerja obat yang tidak diperantarai interaksi obat, sedangkan yang spesifik aksi atau mekanisme kerja obat yang diperantarai oleh interaksi obat. Mekanisme aksi non-spesifik. Mekanisme aksi non-spesifik ini ada dalam dua sifat, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Dari sifat fisikanya seperti massa fisis, kemudian ada osmosis, ada absorpsi, rasa, radioaktivitas atau radioopasitas, kemudian ada pengendapan protein, barrier fisik, dan juga surfaktan. Dan dari sifat kimianya seperti aktivitas asam basa, pembentukan kelat, dan aktivitas oksidasi reduksi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang contoh aksi obat berdasarkan sifat fisikanya. Dari segi massa fisis, contohnya seperti laktulosa dan biji psyllium yang akan mengadsorpsi air jika diberikan secara peroral. Dia akan mengembangkan volumenya dan memacu peristaltik dan purgasi. Kemudian dari osmosis, contohnya seperti manitol, dia mengalami diuresis osmosis. Dan juga magnesium sulfat yang menyerap cairan sekitarnya sehingga menjadi purgatif osmosis.
Selanjutnya, sifat fisika seperti adsorpsi, contohnya yaitu kaolin dan karbon aktif dalam pengobatan diare dan antidotum pada keracunan. Kemudian ada sifat fisika yaitu rasa, contohnya seperti gentian atau senyawa yang pahit. Dia memacu asam klorida ke lambung dan menambah nafsu makan. Kemudian selanjutnya itu ada tentang radioaktivitas atau radioopasitas. Contohnya seperti senyawa 131 pada pengobatan hipertiroidisme. Dan juga ada pengendapan protein, contohnya seperti fenol yang mengalami denaturasi protein mikroorganisme kemudian menjadi desinfektan. Dan selanjutnya ada sifat fisika yaitu barier fisik. Contohnya seperti sukralfat atau kompleks Al2OH3 dengan sukrosa sulfat. Dia melapisi membran mukosa lambung sehingga melindungi lambung dari serangan pepsin asam. Dan terakhir yaitu surfaktan, contohnya seperti sabun untuk pembersih kulit, antiseptik, dan desinfektan. Baiklah, berikutnya contoh aksi obat berdasarkan sifat kimia. Yang pertama ada aktivitas asam dan basa, contohnya antasida atau ALOH2, di mana akan terjadi aktivitas basa yang akan bereaksi dengan asam lambung yang akan menetralisasi kelebihan asam lambung pada proses pengobatan ulcer lambung. Dan yang kedua ada pembentukan kelat, contohnya EDTA atau etilen diamin tetraasetat dan dimercaprol yang akan membentuk kompleks asetat dengan logam-logam seperti timbal ataupun tembaga sehingga logam tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh dan toksisitas menjadi berkurang. Dan yang ketiga ada aktivitas oksidasi reduksi. Contoh yang pertama yaitu ada kalium permanganat dengan konsentrasi rendah di mana akan terjadi aktivitas oksidasi morfin, strychnine, akotinin, dan pirotoksin sehingga toksisitas menjadi berkurang. Nah, contoh yang kedua itu ada vitamin C sebagai reduktor. Dan berikutnya ada mekanisme aksi spesifik, yaitu adalah aksi yang diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik. Target dari aksi spesifik ini meliputi enzim, kanal ion, molekul pembawa, dan juga reseptor. Berikutnya yaitu obat yang bekerja pada enzim. Obat yang bekerja pada enzim ini dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama yaitu ada inhibitor kompetitif dan yang kedua ada substrat palsu. Inhibitor kompetitif ini menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat analog. Contohnya ada neoxtigmin. Organofosfat menghambat enzim kolinesterase. Dan yang kedua ada aspirin dan NSAID menghambat enzim siklooksigenase. Dan yang kedua yaitu ada substrat palsu. Fluorourasil mengganti urasil sebagai intermediat pada biosintesis purin sehingga menghambat sintesis DNA dan pembelahan sel pun menjadi terhenti. Selanjutnya ada obat yang bekerja pada kanal ion. Kanal ion merupakan suatu saluran yang menjadi tempat masuk keluarnya ion molekul membran. Kanal ion bersifat selektif terhadap ion-ion tertentu. Obat yang bekerja pada kanal ion terbagi menjadi dua, yaitu pengeblokan kanal dan modulator atau pembuka kanal. Pada pengeblokan kanal yaitu mengeblok secara fisik, contohnya seperti phenytoin yang mengeblok kanal natrium untuk menurunkan eksitabilitas sel yang berfungsi sebagai efek anti kejang. Lalu berikutnya ada modulator atau pembuka kanal, yaitu untuk memacu pembukaan kanal. Contohnya seperti benzodiazepin dan barbiturat untuk memodulasikan terbukanya kanal klorida dan menurunkan ekstabilitas sel. Fungsinya untuk efek sedatif anti kejang. Selanjutnya ada molekul pembawa, yaitu transfer molekul organik kecil dan ion penembus membran sel yang terlalu polar serta membutuhkan protein pembawa. Protein pembawa mempunyai sisi aktif spesifik, contohnya seperti hemikolinium beraksi sebagai penghambat pada transporter kolin ujung syaraf otonom. Mekanisme kerja agonis dan antagonis. Karena adanya antagonis, efek dari agonis terhambat karena antagonis ini dapat menghalangi agonis berinteraksi ke reseptor. Jenis-jenis antagonis berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu antagonisme kompetitif dan antagonisme non-kompetitif. Antagonisme kompetitif adalah antagonis
yang berkompetisi dengan agonis untuk melekat ke reseptor agonis. Jika melekat, maka agonis tidak dapat berikatan dengan reseptor. Yang kedua, antagonisme non-kompetitif adalah antagonisme ini dapat berikatan dengan reseptor site dengan sifat reversible, berikatan ke tempat lain dan second messenger. Tapi agonis masih tetap bisa berikatan ke reseptor site namun berkurang efek agonisnya karena keberadaan antagonis. Contoh obat yang bekerja pada reseptor dan non-reseptor. Obat yang bekerja pada reseptor adalah obat yang aksinya diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor. Target dari obat ini seperti reseptor, enzim, molekul pembawa, dan kanal ion. Contoh dari obat yang bekerja pada reseptor tersebut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu obat aripiprazol atau antipsikotik. Sistem dopaminergik berperan penting sebagai modulator fungsi afektif dan kognitif. Polimorfisme reseptor dopamin D2 diketahui sebagai salah satu faktor resiko dari skizofrenia. Single nucleotide polymorphism atau SNP yang ada juga menjadi faktor penentu gejala klinis yang ada. Selain itu, SNP pada reseptor ini dapat berperan dalam efektivitas dan efek samping antipsikotik, termasuk aripiprazol. Aripiprazol adalah jenis antipsikotik generasi kedua, merupakan antipsikotik dengan aktivitas agonis parsial terhadap dopamin D2. Selanjutnya yaitu ada obat golongan B2 agonis. B2 agonis merupakan obat yang sangat umum diresepkan dalam pengobatan asma. Terdapat dua kelompok yaitu short acting dan long acting. Beta 2 agonis bekerja dengan cara mengikat beta 2 adrenergic receptor atau beta 2 AR. Beta 2 AR yang terangsang menyebabkan peningkatan produksi cyclic adenosine monofosfat dan protein kinase A. Obat yang bekerja pada non-reseptor adalah obat yang aksinya tidak diperantarai interaksi dengan target obat spesifik atau reseptor. Tetapi obat ini akan bereaksi berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Kontraindikasi dan indikasi dari pemberian obat yang bekerja pada reseptor dan non-reseptor. Kontraindikasi dan indikasi dari pemberian obat yang bekerja pada reseptor dan non-reseptor. Yang pertama secara intramuskular, yang kedua secara intravena, yang ketiga secara subkutan, yang keempat secara intrakucutan. Selanjutnya kesimpulan. Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat atau metabolit obat. Reseptor obat adalah suatu makromolekul dapat berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik terdapat dalam jaringan sel hidup. Mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi G-protein couplet reseptor, yaitu reseptor protein yang mengikat protein G membentuk suatu kelompok reseptor dengan 7 helix yang membentuk membran. Agonis adalah obat yang disebut sebagai agonis. Ketika berikatan dengan reseptor, obat tersebut menimbulkan efek. Antagonis adalah obat yang berikatan dengan reseptor namun tidak mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Sekian dari kelompok 2, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.